Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut pembahasan materi hari ini yaitu tentang sholat sunnah. Pembahasannya yang pertama yaitu pengertian dari sholat, kemudian pengertian sholat sunnah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari sholat sunnah dan tata cara pelaksanaan sholat sunnah. Kemudian masuk pada materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian sholat dan pengertian sholat sunnah. Apa itu sholat? Sholat secara bahasa itu artinya adalah doa, sedangkan secara istilah sholat diartikan sebagai ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian, apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah itu adalah sholat yang waktu pengerjaannya di luar waktu sholat yang difardukan atau sholat wajib. Jadi, untuk sholat wajib itu kan waktunya sudah ditentukan, ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Itu kan waktunya sudah ditentukan. Nah, untuk sholat sunnahnya, itu pengerjaannya adalah di luar waktu sholat wajib. Kemudian, sholat sunnah itu juga diartikan sebagai sholat yang apabila dikerjakan, itu akan mendapatkan pahala. Tetapi, bila kita meninggalkan sholat sunnah, maka itu kita akan rugi. Karena sholat sunnah itu sebagai penyempurna sholat fardu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam sholat sunnah dan juga tata cara pelaksanaannya. Nah, sholat sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sholat sunnah berjamaah, yang kedua sholat sunnah munfarid, dan yang ketiga adalah sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas macam-macam sholat sunnah berjamaah terlebih dahulu. Nah, macam-macam sholat berjamaah itu yang pertama yaitu sholat Idul Fitri. Apa itu sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal setelah kita melakukan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Nah, untuk hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri itu adalah sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan pelaksanaannya. Kemudian, ketetapan apa saja untuk sholat Idul Fitri itu? Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri dilakukan secara berjamaah. Jadi, sholat Idul Fitri itu pelaksanaannya secara bersama-sama. Yang kedua yaitu sholat Idul Fitri itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya, sholat Idul Fitri itu tidak diawali dengan iqomah ataupun adzan. Yang selanjutnya, sholat Idul Fitri pada rakaat pertama itu diawali dengan membaca takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat yang kedua itu diawali dengan membaca takbir sebanyak 5 kali. Ketetapan yang selanjutnya yaitu imam mengeraskan bacaannya. Bacaan apa? Bacaan surat Al-Fatihah dan juga surat-surat lainnya. Kemudian ketetapan yang terakhir yaitu setelah sholat Idul Fitri itu selesai, khotib atau imam itu melanjutkan dengan mengumandangkan 2 khotbah. Khotbah yang pertama diawali dengan membaca takbir sebanyak 9 kali, dan khotbah yang kedua itu diawali dengan membaca takbir sebanyak 7 kali. Untuk tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yang pertama yaitu diawali dengan niat melakukan sholat Idul Fitri. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatal li Idul Fitri, rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian membaca takbiratul ihram dan doa iftitah, dilanjutkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir itu disunahkan untuk membaca tasbih yang bunyinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat dalam Al-Qur'an. Yang diutamakan adalah Quran surat Qaf dan juga Quran surat Al-A'la. Kemudian pada rakaat kedua setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan
membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan Al-Quran. Yang diutamakan adalah Quran surat Al-Qamar dan juga Quran surat Al-Ghoshiyah. Kemudian tata cara pelaksanaan yang terakhir yaitu setelah sholat Idul Fitri itu selesai, dilanjutkan dengan imam atau khatib itu mengumandangkan khotbah sebanyak 2 kali. Khotbah yang pertama itu diawali dengan membaca takbir sebanyak 9 kali, dan khotbah yang kedua itu diawali dengan membaca takbir sebanyak 7 kali. Kemudian saat akan pulang setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, itu dianjurkan untuk menempuh jalur yang berbeda dari kita berangkat. Jadi misalnya kita berangkat itu menempuh jalur barat, maka kita pulang itu menempuh jalur yang timur. Jadi disunahkan untuk menempuh jalur yang berbeda. Macam-macam sholat sunnah berjamaah selanjutnya yaitu sholat Idul Adha. Apa itu sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada hari raya kurban, penyembelihan hewan atau hari raya Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah setelah terbitnya matahari. Biasanya itu pengerjaannya atau pelaksanaan sholat Idul Adha itu adalah pukul 6:30 pagi. Untuk hukum melaksanakan sholat Idul Adha itu adalah sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan pelaksanaannya. Nah, untuk tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha itu sama dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang membedakan adalah pada niatnya. Untuk niat sholat Idul Adha bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal li idil adha rok'ataini makmuma lillahi ta'ala. Jadi bedanya hanya pada niat. Macam-macam sholat sunnah berjamaah yang ketiga yaitu sholat gerhana matahari atau kusuf. Nah, sholat gerhana matahari itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada saat terjadinya gerhana matahari. Waktu pelaksanaannya yaitu awal mula terjadinya gerhana matahari sampai matahari itu kembali tampak utuh seperti semula. Jadi ketika gerhana matahari itu terjadi, kemudian warga sekitar itu melaksanakan sholat gerhana matahari berjamaah. Kemudian muadzin itu mengumandangkan seruan untuk sholat berjamaah. Jadi tidak memakai adzan ataupun iqomah. Kemudian sholat gerhana matahari itu dilakukan secara berjamaah dan dipimpin oleh imam. Untuk tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari yang pertama yaitu diawali dengan niat melakukan sholat gerhana matahari. Niatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal kusufi rok'ataini makmuma lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat itu membaca takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan juga surat-surat dalam Al-Quran yang ayatnya itu panjang-panjang. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya, itu rukuknya itu lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Setelah rukuk kemudian iktidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah dengan tangan itu tetap bersedekap di dada. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat dalam Al-Quran yang ayatnya panjang-panjang. Setelah itu baru rukuk lagi, rukuknya juga yang lama dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Setelah rukuk kemudian iktidal, dilanjutkan dengan sujud seperti sholat biasanya, namun durasi sujudnya itu lebih panjang dari sholat pada umumnya. Jadi agak lama sujudnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, dilanjutkan sujud kembali juga dipanjangkan durasinya. Kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua. Pelaksanaan rakaat kedua itu sama dengan pelaksanaan rakaat yang pertama. Jadi diulang sama persis seperti rakaat pertama dilakukan. Selanjutnya pada sujud terakhir rakaat kedua itu dianjurkan untuk beristighfar dan berzikir guna memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tata cara yang terakhir yaitu setelah sholat selesai, imam atau khotib itu melanjutkan dengan mengumandangkan khotbah. Khotbahnya itu berisi tentang terjadinya gerhana matahari yang mana itu merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sholat sunnah berjamaah selanjutnya yaitu sholat gerhana bulan atau khusuf. Sholat gerhana bulan itu adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadinya gerhana bulan. Jadi untuk waktu pelaksanaannya itu adalah awal mula terjadinya gerhana bulan sampai bulan itu kembali tampak utuh seperti semula. Jadi ketika terjadi gerhana bulan, maka jemaah akan berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat gerhana bulan bersama-sama. Kemudian muadzin itu menyerukan panggilan untuk sholat berjamaah bersama-sama. Dan sholat gerhana bulan itu tidak diawali dengan adzan ataupun iqomah. Sholat gerhana bulan itu dipimpin oleh imam dan dilakukan 2 rakaat. Kemudian untuk tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan itu sama dengan tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah niatnya. Untuk niat sholat gerhana bulan itu bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal khusufi rok'ataini makmuma lillahi ta'ala. Macam-macam sholat sunnah berjamaah yang terakhir yaitu sholat istisqa atau memohon hujan. Jadi sholat istisqa itu artinya sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna diturunkannya hujan. Waktu pelaksanaan sholat istisqa itu ketika suatu daerah itu mengalami musim kemarau atau kekeringan yang mana sulit untuk mendapatkan air. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa itu dianjurkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Jadi misalnya hari ini kita akan melakukan sholat istisqa bersama-sama, maka 4 hari sebelumnya itu kita dianjurkan untuk melakukan puasa terlebih dahulu. Nah, untuk tempat melakukan sholat istisqa itu bukan di masjid ataupun di mushola, melainkan di tanah lapang atau di lapangan. Jadi saat kita berjalan bersama-sama ke lapangan yang akan digunakan untuk sholat istisqa itu dianjurkan untuk beristighfar dan berzikir guna memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk tata cara pelaksanaan dari sholat istisqa. Sholat istisqa itu tidak diawali dengan adzan ataupun iqomah. Jadi sholat istisqa itu hanya berupa seruan as-sholatu jami'ah, mari sholat berjamaah. Kemudian sholat istisqa itu diawali dengan niat terlebih dahulu. Niat melakukan sholat istisqa atau memohon hujan. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal istisqai rok'ataini makmuma lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat, kita melakukan sholat istisqa itu sama seperti sholat biasanya. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pada Al-Quran yang ayatnya itu panjang-panjang. Kemudian tata cara yang terakhir yaitu setelah sholat istisqa itu selesai, imam atau khotib itu mengumandangkan khotbah yang diawali dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan yang khotbah kedua itu diawali dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang sholat sunnah dari pengertiannya, macam-macam, dan juga tata cara pelaksanaan dari sholat sunnah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.